Untuk investasi saham di sini saya mengalami kerugian Rp27 juta atau setara dengan minus 10,24%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan membahas yaitu apa yang harus kita lakukan ketika saham kita mengalami kerugian. Nah, di video saya sebelumnya saya sudah membahas yaitu cara kita investasi agar memperoleh keuntungan. Ini ya teman-teman, silakan untuk ditonton. Ini cara investasi saham agar untung Rp10 juta. Nah, di sini sudah saya jelaskan tips dan triknya agar kita memperoleh keuntungan. Sekarang saya akan membahas yaitu apa yang harus kita lakukan ketika saham kita mengalami kerugian. Oke, sekarang kita masuk saja di aplikasi Ajaib. Nah, oke teman-teman, saya sudah login di aplikasi Ajaib. Buat teman-teman yang belum melakukan pendaftaran, silakan dengan mengklik link yang ada di deskripsi video. Kemudian jangan lupa untuk masukkan kode undangan punya saya, agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan hadiah saham. Kemudian di sini kita masuk saja di portofolio teman-teman. Nah, di aplikasi Ajaib ini kita itu bisa berinvestasi saham dan juga reksadana. Untuk cara kita berinvestasi saham dan reksadana, itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya, silakan untuk ditonton ya. Nah, di sini bisa kita lihat teman-teman, untuk investasi saham di sini saya mengalami kerugian Rp27 juta atau setara dengan minus 10,24%. Kemudian untuk yang investasi reksadana di sini saya mengalami keuntungan Rp18.000 atau setara dengan 1,2%. Nah, di sini kita pilih saja yang saham ini ya. Nah, di sini apa sih penyebab saya mengalami kerugian? Di sini bisa kita lihat teman-teman, saham yang saya beli di sini hampir semuanya mengalami kerugian. Bisa kita lihat dari warna merah ini ya. Nah, kalau warna merah ini artinya kita mengalami kerugian, yaitu saham kita minus ya. Sedangkan kalau saham kita mengalami keuntungan itu berwarna hijau seperti ini artinya kita mengalami keuntungan. Bisa kita lihat di sini teman-teman, saham yang mengalami kerugian paling terbesar itu ada di saham Bukalapak ini ya. Di sini saya investasi 13 juta dan di sini mengalami kerugian 5 juta rupiah. Kemudian di posisi kedua di sini saya mengalami kerugian 4.500.000. Selanjutnya kita lihat lagi di bawah. Di sini saya ada mengalami lagi kerugian 3.500.000 di saham PNBS. Kemudian di saham Slice saya mengalami kerugian 2.300.000. Kemudian di saham YP di sini mengalami kerugian 3.100.000. Nah, di sini bisa kita bahas ya teman-teman. Kenapa saya mengalami kerugian sebesar ini? Bisa kita lihat yang Bukalapak ini ya. Kita klik saja. Nah, di sini bisa kita lihat riwayat pembelian saya teman-teman. Di sini kita pilih saja yang selengkapnya ini. Di sini bisa kita lihat pada awal saya membeli saham Bukalapak ini yaitu di tanggal 13 September. Yaitu pada saat saham ini itu sedang IPO ya teman-teman. Di sini saya memesan 10 lot di harga Rp835. Kemudian saya lihat di tanggal 5 Oktober saham ini turun di harga 825. Kemudian di sini saya membeli lagi 10 lot. Kemudian di tanggal 5 Oktober saham ini turun lagi 820. Kemudian saya membeli lagi 10 lot teman-teman. Sampai terakhir di sini saya membeli di tanggal 1 Desember yaitu di harga 510 yaitu 15 slot. Jadi di sini harga terendah saya membeli di harga 510. Dan sekarang bisa kita lihat teman-teman, harga saat ini yaitu 490 dan di sini saya memutuskan untuk tidak membeli lagi walaupun di sini harganya sudah turun jauh ya, yaitu 490. Dari awal kita membeli 830, hampir separohnya teman-teman. Bisa kita lihat di Bukalapak ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk grafik hari ini karena di sini di luar jam bursa, jadi tidak bisa untuk kita lihat grafik hari ini. Kita lihat saja dalam satu minggu. Nah, di sini mengalami penurunan ya teman-teman. Dari awalnya di harga 600-an, sekarang di harga 480. Kemudian kita lihat dalam satu bulan. Dalam satu bulan kemarin itu sempat menaik di harga 750 ya. Kemudian di sini turun lagi. Selanjutnya kita lihat dalam 3 bulan. Bisa kita lihat dalam grafik 3 bulan teman-teman. Di sini terus mengalami penurunan ya. Di sini saya kemarin mengira pada saat di sini itu grafiknya akan naik teman-teman. Tetapi di sini saya salah
grafiknya malah turun. Nah, disinilah saya banyak sekali membeli saham di harga pada saat ini, teman-teman. Sehingga di sini saya mengalami kerugian 5 juta rupiah. Ternyata di sini prediksi saya salah ya, teman-teman. Bahkan harganya di sini turun jauh di harga 500, teman-teman. Semoga saja di akhir bulan Desember ini harganya naik ya, karena ada Windows Dressing. Semoga saja harganya bisa naik di harga 900 agar saya mengalami keuntungan. Agar di sini saya tidak mengalami kerugian lagi. Begitupun saham-saham yang lainnya. Di sini prinsip saya itu ketika harga sahamnya turun, itu langsung saya beli, teman-teman. Ternyata di sini prinsip saya ada yang bisa kita gunakan, ada juga saham yang tidak bisa untuk kita gunakan. Nah, kemarin saya menggunakan prinsip itu di Bank Arto ini, teman-teman. Dan itu saya mengalami keuntungan 10 juta. Itu sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Tapi di sini bisa kita lihat untuk saham-saham yang lainnya, di sini malah saya mengalami kerugian. Jadi di sini investasi saham itu mengandung resiko ya, teman-teman. Kita bisa mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Tapi di sini sebelum kita menjual saham ini, itu belum dikatakan rugi, teman-teman. Kita tunggu saja sampai harga sahamnya naik, baru kita jual agar kita mengalami keuntungan. Kalau saham kita lagi minus seperti ini, itu kita tahan saja, teman-teman. Jangan kita jual. Kalau kita jual, maka kita mengalami kerugian yang sangat besar sekali, yaitu 27 juta rupiah. Jadi di sini kita bersabar saja sampai harga sahamnya naik, agar kita mengalami keuntungan. Bisa kita lihat untuk indeks. Nah, di sini indeksnya lagi turun ya, teman-teman. Jadi wajar kalau harga saham lagi turun, teman-teman. Semoga saja di akhir bulan Desember ini indeks sahamnya naik agar saham yang kita beli juga ikutan naik, teman-teman. Jadi di sini semua keputusan investasi itu ada di tangan kita sendiri ya. Jangan terpengaruh oleh pihak manapun, teman-teman. Karena kalau kita mengalami keuntungan, kita yang mendapatkan sendiri. Kemudian kalau kita mengalami kerugian, kita juga akan menanggung sendiri. Jadi di sini sering-seringlah teman untuk belajar investasi agar tidak mengalami kerugian seperti saya ini, teman-teman. Nah, kemudian buat teman-teman investor pemula, tidak usah khawatir ya, karena di aplikasi Ajaib ini itu sudah diawasi oleh OJK, jadi aman ya untuk kita berinvestasi di aplikasi Ajaib ini. Kemudian di aplikasi Ajaib ini kita juga bisa mendapatkan saham secara gratis, teman-teman. Dengan cara kita menyebarkan kode undangan punya kita. Kita bisa klik yang referral ini. Nah, di sini ada kode ajaib kita. Kita bisa sebarkan kode ajaib ini ke seluruh media sosial kita, teman-teman. Ketika satu orang menggunakan kode ajaib kita dan dia sudah berinvestasi, kita akan mendapatkan yang namanya koin ajaib ini. Dan ini bisa untuk kita tukarkan menjadi satu lot saham. Selanjutnya kita bisa klik yang cek bonus ini ya. Nah, di sini kita pilih hadiah saham. Bisa kita lihat ini adalah riwayat saham yang saya dapatkan secara gratis dari aplikasi Ajaib ini, teman-teman. Dan ini sudah masuk ke portofolio saya. Sekarang kita masuk di portofolio lagi. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Di sini ada saham yang keterangan bonus seperti ini, teman-teman. Artinya di sini saya mendapatkan saham ini secara gratis. Dan di sini sudah banyak sekali, ada juga saham yang sudah saya jual, yaitu saham yang sudah mengalami keuntungan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi itulah penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.